الله أكبر أحسابكم وامنعوا نساءكم. Halo sobat semuanya dimanapun kalian berada. Saya mendoakan semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film miniseri bersejarah tentang sosok seorang jenderal muslim dari Bani Tamim yang diberi gelar sebagai seorang kesatria yang setara dengan 1000 pasukan, yang mana sosok beliau bernama Al-Qaqa bin Amru bin Malik At-Tamimi. Menceritakan dari masa sebelum Al-Qaqa memeluk ajaran Islam sampai dirinya menjadi salah satu sahabat Rasulullah. Beliau terus melebarkan panji-panji Islamnya dengan cara berjihad sampai beliau terpilih untuk menjadi seorang komandan militer. Perannya dimulai sebagai salah satu komandan terbaik umat Islam yang tak kalah populer dengan Khalid bin Walid. Dari komandonya itu, Al-Qaqa telah berhasil memenangkan berbagai macam pertempuran, termasuk pertempuran yang sangat menentukan bagi pihak Muslim, antara lain pertempuran Yarmouk melawan Kekaisaran Bizantium yang diperintahkan oleh Khalid bin Walid, serta pertempuran Al-Qadisiyah melawan Kekaisaran Sasania yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Inilah alur cerita dari serial film. Allahu Akbar. Muhammadan Rasulullah. Kisah ini berlatar pada tahun 9 Hijriah. Kala itu terdapat suatu kaum dari wilayah Jazirah Arab yang sangat tersohor, yaitu Bani Tamim. Di sana terdapat seorang kesatria yang mempunyai keahlian bermain pedang, berkuda, sekaligus seorang penyair, yang mana sosok beliau bernama Al-Qaqa bin Amru At-Tamimi. Saat itu wilayah Arab sedang gencar-gencarnya dilanda suatu fitnah yang besar tentang orang-orang dari beberapa kaum yang menyatakan dirinya sebagai nabi. Padahal Rasulullah sendiri telah menunjukkan kerasulannya dan mulai dipercaya oleh masyarakat di Jazirah Arab. Namun ternyata di balik semua itu, sebagian kaum di sana menentangnya, termasuk Al-Qaqa yang tak pernah mempercayai Nabi Muhammad sebagai Rasul. Pasalnya dia sendiri belum mengenal Nabi Muhammad secara pribadi, hingga dia merasa sosok kerasulan belum dapat dipercayai. Asyhadu anna Muhammadan Rasul. إنه فارس تميم الذي لا يشق له غبار. القعقاع وراءه ولن يعود. Suatu ketika, Al-Qaqa sedang menolong seekor unta yang sedang kehausan di sebuah wilayah yang sangat tandus. Maka tak berselang lama, pemilik unta itu melihat kebaikan Al-Qaqa hingga kebaikannya itu mendapat sanjungan. Tak sampai di situ, sang pemilik juga mendoakan Al-Qaqa agar dirinya mendapatkan hidayah serta pahala yang seketika Al-Qaqa merasa keheranan. وأرجو من الله أن ينير بصيرتك ويطهر. إذا نفضت الغبار عن جوادي أثاب؟ نعم. جزاك الله خيرا. Sementara itu di tempat lain di wilayah Bani Hanifah, terdapat suatu kaum sesat yang dipimpin oleh seorang murtadin yang bernama Musailamah Al-Kadzdzab. Di sana dia mengklaim dirinya sebagai nabi karena dia ingin menyaingi kepopuleran Nabi Muhammad yang semakin hari umat muslim menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Dan atas hal itulah berbagai cara dia lakukan supaya Bani Hanifah tak memeluk agama Islam. التقينا فهو قدر من الله. Sementara itu, pada malam harinya, para pembesar Bani Tamim yang dipimpin oleh Al-Ahnaf bin Qais sedang mengadakan rapat guna mengajak kaumnya untuk memeluk ajaran Islam. Pasalnya, ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dirasa telah mampu menselaraskan kesetaraan antara orang miskin dan orang kaya. Terlebih dalam hal peperangan, orang-orang Islam selalu mampu memenangkan pertempuran, padahal sebagian besar dari pasukan mereka tak mempunyai basic sebagai prajurit. كأنهم رجل واحد. أحسست بخشوع ورهبة
والله لم نسأله عن مسألة قط إلا ولها جواب عنده. Namun sebelum mereka memutuskan untuk memasuki ajaran Islam, di sana para pembesar Bani Tamim mendapatkan beberapa perbedaan pandangan dalam menilai ajaran Islam, yang mana mereka mengeluhkan dengan sistem zakat yang dianjurkan oleh Rasulullah, yang menurut persepsi mereka, zakat tersebut mengharuskan membayar dengan 100 ekor unta, yang membuat mereka merasa keberatan. Tetapi semua itu langsung dibantah oleh Al-Qaqah, yang mana informasi mengenai zakat itu hanyalah sebuah kabar yang belum tentu kebenarannya. Maka Al-Qaqah memutuskan agar Bani Tamim terlebih dahulu menemui Nabi Muhammad supaya bisa mendapatkan informasi yang lebih valid. لماذا لم يقل إن علينا دفع الأموال إلى محمد؟ لا تتطاول على قاضي تميم وحكيمه. أرى أن نذهب إليه وفدا ونسمعه. Situasi itu berbuntut saat kemudian pada esok harinya, sebuah kejadian memilukan terjadi pada Bani Khuza'ah, yang mayoritas penduduknya juga berasal dari Bani Tamim. Pasalnya saat itu, para wanita dan anak-anak mereka dijadikan tawanan oleh umat muslim, guna dijadikan sebagai tebusan untuk memancing Bani Anbar yang sebelumnya telah lancang mengambil hak berupa zakat. في صدقات خزاعة وتحملها لمحمد وهل هانت النفوس إلى هذا الحد؟ Perlu diketahui, zakat merupakan salah satu kewajiban umat muslim yang tercantum dalam rukun Islam. Maka apabila seorang muslim tak membayar zakat, secara otomatis keislaman dirinya telah hilang. Terlebih, membayar zakat adalah sebuah ibadah yang hasilnya diperuntukkan untuk menyerap harta dari orang kaya guna membantu orang-orang yang tidak mampu. فله ما لنا وعليه ما علينا. Di zaman Rasulullah, zakat merupakan masalah yang amat serius, khususnya bagi orang-orang yang telah memeluk agama Islam. Saat itu, apabila terdapat umat yang tak membayar zakat, mereka akan dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu keluar dari agama Islam untuk diperangi atau menuruti perintah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. وشهامته على كل شفة ولسان. وهذا يرتب عليه أعباء عليه أن يتحملها. Maka tak heran apabila orang-orang dari Bani Anbar secara licik mengkambing hitamkan orang-orang dari Bani Tamim agar mereka berselisih dengan umat muslim. Namun Al-Qaqah serta pembesar lainnya tak mau gegabah dalam menghadapi umat Islam. Maka mereka memutuskan untuk pergi ke Madinah guna bertemu dengan Rasulullah agar para wanita dan anak-anak mereka dari Bani Tamim dikembalikan. Pada esok harinya, Al-Qaqah beserta pembesar dari Bani Tamim telah berangkat menuju kota Madinah. Sebelum itu, mereka terlebih dahulu menyempatkan untuk bermalam di kediaman salah satu kerabat dari pembesar Bani Tamim yang sudah memeluk ajaran Islam. Pada saat itulah, para wanita dari Bani Tamim ternyata sebetulnya mendapatkan perlakuan yang layak, bahkan seperti seorang tamu, bukan seperti seorang tawanan. Mereka diberikan pakaian serta diberikan hidangan makanan yang membuat para wanita dari Bani Tamim merasa takjub dengan sifat baik umat Islam. Mereka kini juga mendengar bahwa akan dibebaskan dikarenakan mereka merupakan garis keturunan dari Bani Tamim yang bernasab sama dengan Rasulullah, yang sama-sama memiliki garis keturunan dari nasab Nabi Ismail putra Nabi Ibrahim. Singkat cerita, perjalanan Bani Tamim untuk menuju kota Madinah akhirnya telah sampai, yang kemudian kedatangan mereka disambut hangat oleh seseorang bernama Bilal bin Rabah. Bilal langsung mempertemukan mereka dengan para istri-istri mereka, hingga kala itu menjadi momen yang sangat mengharukan. سأرسل من يرافقكم إلى دار رملة. Melihat momen itu, Al-Qaqah semakin merasa heran dengan sikap orang-orang muslim yang memperlakukan tawanan dengan cara yang sangat baik. Di kala itu pula, Al-Qaqah mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang membuat dirinya tertegun. Hingga inilah awal pengalaman spiritual dari seorang kesatria yang hebat, yaitu Al-Qaqah bin Amru At-Tamimi untuk menjadi seorang mu'alaf. من دون الله اهدنا الصراط المستقيم.
Maka saat beliau bersama rombongan Bani Tamim bertatap muka dengan Rasulullah, jiwa mereka seketika bergetar. Pancaran keagungan Rasul dan untayan katanya sangat mengetuk jiwa Al-Qaqa, hingga hatinya pun mulai terbuka untuk menerima hidayah ilahi. Dan saat itulah, tanpa ragu, Al-Qaqa berikrar dan bersyahadat di hadapan Rasulullah, hingga kemudian sekembalinya dari Madinah, Al-Qaqa bersama keluarga serta kaumnya langsung memeluk agama Islam. كل من كانت سريرته شيعه فلا ترانا إلى حي نفاخره وأشهد أن محمدا رسول الله. Meskipun sangat disayangkan, pada waktu itu, Al-Qaqa tak sempat untuk ikut serta dalam menunaikan ibadah haji wada yang terakhir bersama Rasulullah. Setelah beliau harus mendapat tugas untuk merawat ibunya yang menderita sakit. Tapi situasi itu ternyata malah membuat Al-Qaqa memberanikan diri untuk berhijrah ke kota Madinah guna memperdalam ilmu agama Islam. Maka dia memutuskan untuk meminta bantuan kepada istrinya merawat ibunya yang tengah sakit itu. وهو على كل شيء قدير. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. Beberapa minggu kemudian, saat ini Al-Qaqa telah berada di kota Madinah. Kala itu, di sana umat Islam masih berada dalam kondisi yang cukup genting, yang mana banyak sebagian orang mengatasnamakan dirinya sebagai nabi. Maka dari itu, untuk mengantisipasi keadaan darurat, Al-Qaqa diberikan amanah tugas untuk melatih seni bela diri militer kepada pasukan kaum muslimin yang berada dalam komando Usamah bin Zaid. وإننا على تمسك قومنا بدين الإسلام والدفاع عنه. الجهاد سمعت أنه ينمو. Di samping itu, pada waktu yang sama, kesehatan Rasulullah saat itu sedang tidak stabil karena diceritakan sebelumnya beliau telah diracun oleh seorang wanita Yahudi pada saat berada di Khaybar. Maka Rasulullah meminta kepada Sayyidina Abu Bakar untuk menggantikan dirinya menjadi imam saat ibadah sholat. أبي بكر الصديق يأمره أن يقيم الصلاة بدلا منه. إنه رسول. Sekian lamanya Nabi Muhammad SAW mengidap sakit. Maka pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, beliau dinyatakan telah meninggal dunia. Semua warga Madinah larut dalam tangisan serta kesedihan. Atas hal itu, warga Madinah berbondong-bondong datang ke tempat kediaman Aisyah dengan suasana duka yang cukup mendalam. Rasulullah. لجدنا لموتك بالنفوس. Kesedihan umat Islam atas wafatnya Nabi Muhammad di kota Madinah itu akhirnya telah sampai kepada keluarga Al-Qaqa yang juga sama-sama dirasakan oleh istri serta ibunya. Pasalnya mereka belum sempat bertatap muka dengan Rasulullah. Maka dari itu, ibu dan juga istrinya sangat menantikannya untuk pulang agar dirinya bisa menceritakan tentang sosok Rasulullah. أتنسم فيه رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأقبل عيني القعقاع عندما أراه. Pada malam harinya, di suatu tempat kediaman seseorang yang bernama Saqifah dari Bani Sa'idah, terdapat kaum Anshar dan para muhajirin yang sedang mengadakan rapat guna memilih khalifah baru untuk memimpin umat Islam setelah ditinggalkan oleh Rasulullah. Dan tak berselang lama setelah bermusyawarah, kaum Ansor dan para muhajirin sepakat untuk mengangkat Abu Bakar Asy-Syiddiq sebagai khalifah dikarenakan sosoknya merupakan seseorang yang jujur serta seringkali menemani Rasulullah pergi ke Gua Hira. أنت أحق بهذا الأمر يا أبا بكر من أن أكون أمير قوم فيهم أبو بكر. بن سعد الأنصاري وأنا أول من يبايعك. Pada esok harinya, kaum muslimin kembali berkumpul di Masjid Nabawi guna mengumumkan Abu Bakar menjadi seorang khalifah yang juga dihadiri oleh Ali bin Abu Thalib untuk menyatakan kesetiaannya terhadap kepemimpinan Abu Bakar. فإني قد وليت على الله قد جمع أمركم على خيركم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. Kini Abu Bakar telah resmi menjadi seorang khalifah, hingga setelah itu pasukan Usamah bin Zaid kembali ditempatkan ke markas militernya di wilayah Zurf. Di sisi lain, pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah harus dihadapkan pada kondisi yang sulit, yang mana nabi-nabi palsu mulai bergerak bermunculan untuk memulai misinya, yaitu memurtadkan orang-orang muslim yang memiliki iman lemah.
فإن قام قائم من قريش وشجاع التغلبية وطلحة الأشدي شرفي فيكم وخوفي عليكم بئس ما فعلت. Kekisruhan juga membuat sebagian kaum muslimin menjadi enggan membayar zakat, termasuk para orang kaya dari Bani Tamim yang dipimpin oleh Malik bin Nurwairah. Pasalnya mereka hanya menuruti perintah Nabi Muhammad sewaktu beliau masih hidup. Maka saat Rasulullah telah wafat, kewajiban mereka untuk membayar zakat telah selesai, hingga situasi itu menjadi permasalahan baru di kekhalifahan Abu Bakar. هذه الصدقات ونحن أحق بها من قد مات وانقضت النبوة بموته. يا بني اسرح بي للصدقة. Melihat kekacauan itu, membuat Usamah bin Zaid menjadi bimbang karena saat itu dirinya akan ditugaskan untuk bergerak ke wilayah Balqa yang dewasa ini menjadi negara Yordania. Saat itu, pasukan Usamah bin Zaid sebelumnya memang sengaja disiapkan oleh Rasulullah untuk menghadapi bangsa Romawi yang berada di sana. Namun karena Rasulullah telah wafat, misi tersebut menjadi tertunda. Apalagi saat ini, Usamah menjadi dibuat cemas lantaran wilayah Arab sedang dilanda sebuah fitnah oleh orang-orang murtadin. إيصال هذه الصدقات إلى مدينة رسول الله لم يكن أمرا بدأه رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لكي ننال دعمه. Tetapi saat Abu Bakar terpilih menjadi khalifah, beliau tetap melanjutkan perintah Nabi supaya pasukan Usamah melanjutkan misinya untuk bergerak ke wilayah Balqa, yang membuat Usamah harus menuruti perintah dari Khalifah Abu Bakar meskipun di wilayah Arab sedang dalam keadaan genting. سرنا في شيء من أمر رسول الله. لم توزعوا الصدقات بينكم لحسن الأمر في عيش. سنقاتل معا تحت راية. Walaupun setelah pasukan Usamah meninggalkan kota Madinah, maka kesempatan itu tak dilewatkan oleh salah satu nabi palsu dari golongan wanita bernama Sajjah binti Al-Harits bin Syu'aid dari Bani Taglib, yang memulai aksinya untuk mengangkat pedangnya guna berperang dengan kaum muslimin yang berada di wilayah kota Madinah. إلى الجهاد يا أيها العباد. وضع كهذا يصعب على أبي بكر رفض مطالبنا. Singkat cerita, perjalanan Sajjah untuk mencapai Madinah telah sampai di wilayah pemukiman Bani Tamim. Dari sana, momen pertemuan Sajjah dan Malik dimulai, hingga mereka memutuskan untuk beraliansi guna melawan kekuatan pasukan Muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. أن تفكري مليا قبل الإقدام على غزة. دعونا وحدنا. السيل الجارف يقتلع ما يعترضه. بعد أن يكون طلحة قد أمعن في المسلمين قتلا. Namun saat itu, salah seorang prajurit Sajjah memberikan saran agar dirinya bersedia bergabung dengan pasukan Musailamah. Pasalnya, pengikut Musailamah sangatlah banyak dari angkatan Bani Hanifah, dan apabila Sajjah bersedia bergabung dengan Musailamah, maka bisa dipastikan mereka berdua dapat mengalahkan pasukan Khalid bin Walid. أمر الله ننفذه. Sementara itu di sisi lain, pasukan Usamah bin Zaid akhirnya telah kembali dari wilayah Balqa lebih cepat dengan membawa hasil kemenangan. Maka atas hal itu, Khalifah Abu Bakar langsung menyiapkan kembali pasukannya dengan komando di bawah Khalid bin Walid untuk melawan niat jahat nabi-nabi palsu serta orang-orang muslim munafikin yang enggan membayar zakat. Assalamualaikum ya Khalid. وعليك السلام أيها الله. عهد إليه أن يتقي الله فيما استطاع في الأمر كله. الناس هذا ما عهد خليفة رسول الله. إن جيشا فيه القعقاع. Misi pertamanya yaitu menghancurkan seorang dukun yang mengklaim dirinya sebagai nabi dari Bani Asad yang bernama Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Maka Khalid menyiapkan beberapa tokoh kesatria pejuang Islam untuk bergabung dengan dirinya, termasuk di dalamnya terdapat sosok Al-Qaqa bin Amru At-Tamimi. بالذي عليهم والذي لا. كم كنت أرغب في الجهاد معه لكن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Singkat cerita, akhirnya kedua pasukan tersebut bertemu di wilayah Buzaqah pada tahun 11 Hijriah, hingga pertempuran itu dikenal dengan Pertempuran Buzaqah. Sebagai panglima militer umat muslim, Khalid bin Walid berusaha meyakinkan kembali kepada musuhnya untuk kembali ke jalan kebenaran yaitu ajaran Islam. Akan tetapi, ajakan tersebut malah ditolaknya secara mentah-mentah, yang kemudian Tulaihah langsung menyiapkan pasukan terbaiknya untuk melawan pasukan Khalid bin Walid, hingga pertempuran tersebut tak bisa terelakkan lagi. أين جنودي المردة؟ الله أكبر! الله أكبر!
Dalam pertempuran itu, terlihat Al-Qaqa menunjukkan keahliannya dalam bermain pedang seraya menunggangi seekor kuda. Dengan gesit, beliau dapat menerobos masuk seorang diri ke dalam pasukan terbaik Tulaihah hingga pasukan tersebut dapat dilumpuhkan. Dari kejadian itu, pihak Muslim akhirnya dapat memenangkan pertempuran meskipun Tulaihah dapat meloloskan diri ke wilayah Syam. Setelah itu, pasukan Khalid bin Walid melanjutkan kembali perjalanannya ke wilayah Yamamah guna melawan nabi-nabi palsu Musailamah yang telah beraliansi dengan pasukan Sajjah. Namun sebelum itu, pasukan Khalid terlebih dahulu menuju kediaman Bani Tamim yang dipimpin oleh Malik untuk menagih zakat yang tak kunjung dia bayarkan. Hingga dari kejadian itu, Khalid bin Walid akhirnya terpaksa harus melumpuhkan Malik. Kemudian beliau menikahi istrinya sebagai bukti pertanggungjawaban pada keluarganya. كما كان يأتي جبريل محمدا بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Beberapa minggu kemudian, saat itu pasukan Khalid bin Walid telah berada di wilayah Yamamah untuk menghadapi pasukan Musailamah. Tanpa membuang waktu, peperangan antara umat Islam yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dengan pasukan nabi palsu Musailamah akhirnya telah pecah, dan peperangan itu dikenal dengan peperangan Yamamah. Di sela-sela pertempuran itu, pasukan Muslim di bawah komando Zaid bin Khattab yang merupakan kakak dari Umar bin Khattab harus tewas setelah beliau ditikam dari arah belakang oleh pihak musuh. Saat itu pula, pasukan Zaid merasa kewalahan dengan pasukan Musailamah hingga beberapa kamp militer umat Muslim dapat dikuasai oleh pihak musuh. Muslimin! Ya ma'syar muslimin! Melihat situasi yang sangat mengkhawatirkan itu, Khalid bin Walid kembali mengerahkan pasukan cadangannya guna menyerang pasukan Musailamah. Atas kejadian itu, momen epic comeback terjadi yang memperlihatkan saat pasukan Khalid bin Walid akhirnya mampu memojokkan pasukan Musailamah sampai mereka berhamburan ke dalam benteng Bani Hanifah. Di sana, Khalid bin Walid memerintahkan pasukannya untuk memburu pasukan Musailamah dengan cara menaiki sebuah benteng yang membuat pertempuran berlanjut di pemukiman Bani Hanifah. Terlihat Musailamah kala itu telah terpojok oleh pasukan Muslim, dan seketika itu seorang mantan budak belian bernama Wahsy melesatkan sebuah tombak tepat ke tubuh Musailamah hingga membuat dia tersungkur dan tewas di tempat itu. Dengan tewasnya Musailamah, maka dapat dikatakan pihak Muslim memenangkan pertempuran Yamamah. Meskipun dari pihak Muslim mendapatkan kerugian yang cukup besar, yaitu banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur, termasuk Zaid bin Khattab. Dari sana, Sayyidina Umar bin Khattab menyarankan kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan mushaf atau potongan ayat-ayat Al-Quran, guna mengantisipasi apabila para penghafal Al-Quran tersebut kembali berguguran saat melakukan peperangan. Atas saran yang diberikan oleh Umar, Abu Bakar meminta kepada Ubay bin Ka'ab, Mu'az bin Zabal, serta Zaid bin Sabit untuk membantunya mengumpulkan serta menyusun mushaf-mushaf yang berceceran di pelepah kurma dan kulit hewan. وما الغضاضة في جمع كلام الله وطلب مني تتبع القرآن وجمعه ومعاذ بن جبل وأبو زيد. Tak berselang lama, Khalifah Abu Bakar kembali mengumumkan kepada umat Muslim yang berada di kota Madinah agar mereka bersiap-siap berjihad untuk menghadapi pasukan Romawi yang berada di wilayah Syam dan Kekaisaran Persia di Irak. Dan misi itu dilakukan setelah Abu Bakar telah berhasil menumpas orang-orang murtadin di Jazirah Arab. Maka Khalid bin Walid ditugaskan kembali untuk bergerak ke wilayah selatan Irak guna menaklukkan kekuasaan Persia, khususnya di wilayah Hirah.
Abu Bakar juga menugaskan Iyad bin Ghuni bersama pasukannya untuk bergerak ke wilayah Musayyah, Irak Utara. Di samping itu, Abu Bakar mengirimkan Yazid bin Abu Sufyan supaya dirinya bersama pasukannya bergerak ke wilayah Syam guna berjihad melawan pasukan Romawi. فعارق حتى تلقى وادخل العراق من أسفل العراق إلى خالد بن الوليد. Setelah para komandan militer umat muslim mendapatkan perintah, kali ini Al-Qaqa kembali dipercaya oleh sang khalifah guna membantu pasukan Khalid bin Walid yang akan melakukan penaklukan di wilayah Irak. Pasalnya, Abu Bakar sangat mempercayai sosok Al-Qaqa saat dirinya diberi gelar seorang kesatria yang setara dengan 1000 pasukan. قرر الصديق إرسال إني قد وليتك حرب العراق. Maka atas perintah itu, Al-Qaqa segera menyusul pasukan Khalid bin Walid yang seketika itu dia langsung diberikan kepercayaan untuk memimpin pasukan Mudhar di bawah komandonya. Setelah semua persiapan sudah matang, pasukan Khalid bin Walid akhirnya melanjutkan kembali perjalanannya ke wilayah Irak. Hingga singkat cerita, pasukan umat Islam telah sampai di wilayah Kazimah pada tahun 12 Hijriah yang sekarang menjadi negara Kuwait. Di sana, pasukan Muslim disambut oleh pasukan Persia di bawah komando dari Hurmuz, yang sebelumnya secara tegas Hurmuz menolak ajakan Khalid bin Walid untuk memeluk ajaran Islam. Hingga atas kondisi itu, pihak musuh langsung menantang Khalid bin Walid untuk berduel 1 lawan 1. Aina Khalid? Ha'ana daya adu Allah. Di tengah duel tersebut, Khalid sempat mendominasi jalannya pertarungan. Akan tetapi, pihak Persia melakukan trik licik hingga Khalid harus terkepung oleh musuhnya. Melihat Panglima umat Muslim sedang dalam keadaan terdesak, dengan segera Al-Qaqa membantu Khalid bin Walid hingga beliau bisa melumpuhkan pihak musuh walaupun hanya seorang diri. Dari sana, setelah para komandan Persia ditumbangkan, maka pertempuran selanjutnya pun akhirnya pecah dengan mengerahkan sejumlah pasukan kavaleri serta sekian banyaknya pasukan infanteri Persia yang diikat dengan rantai, hingga pertempuran itu dikenal dengan pertempuran Zatus Salasil. Singkat cerita, pasukan Khalid bin Walid akhirnya dapat memenangkan pertempuran Zatus Salasil serta pertempuran-pertempuran lainnya, termasuk pertempuran Nahr. Atas hal itu, pasukan Khalid bin Walid beserta para komandannya kini berhasil menguasai markas militer Hurmuz yang berada di kota Kazimah. Alhamdulillah alladhi akhda'a lana al-hira. يوم أحطنا بالقصور تتابعت. Selanjutnya, Khalid bin Walid melanjutkan perjalanannya ke wilayah Anbar dan kekosongan kekuasaan di wilayah Kazimah sementara diisi oleh Al-Qaqa. Di tengah kepemimpinannya itu, Al-Qaqa berusaha sebaik mungkin untuk menegakkan rasa keadilan sesuai syariat Islam, dan atas tindakannya itu pula, para penduduk di sana menyatakan untuk memeluk agama Islam. Yahdillahu bika rajulan wahidan wa ma yanussu alaihi dinukum فأنا أول. بسم الله الرحمن الرحيم وأشهد أن محمد رسول الله. Lalu singkat cerita, sekembalinya Khalid bin Walid dari peperangan di kota Anbar, maka saat itu juga Al-Qaqa beserta Abu Layla diperintahkan untuk membantu pasukan Ruzbeh yang berada di wilayah Husaid, serta pasukan Zamahar yang berada di wilayah Hanafis. Karena ternyata saat itu, Khalid bin Walid akan melakukan penyerangan terhadap bangsa Persia yang berada di wilayah Firas guna menguasai sungai Efrat. Hingga akhirnya kemenangan pun dapat diraih oleh pihak Muslim, dan kini mereka memusatkan pasukannya di wilayah Irak. أما بعد ورحمة الله وبركاته. إنكم إن تنصروا
فهو الفتح والغنيمة. Beberapa hari berselang, Khalid bin Walid mendapati surat perintah dari Khalifah Abu Bakar yang berisikan bahwa dirinya ditugaskan untuk membantu pasukan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang sedang berperang dengan pasukan Bizantium Romawi di wilayah Syam. Atas hal itu, Khalid bin Walid sesegera mungkin berangkat ke wilayah Syam, tak lupa dia juga mengajak Al-Qaqa untuk ikut bersamanya. Terlepas dari situasi tersebut, Khalid bin Walid memberikan komandonya kepada Al-Muttana bin Haritha untuk bersiaga di wilayah Irak, guna mengantisipasi serangan pihak musuh yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi secara tiba-tiba. لماذا أقاتل الفرس حتى تصل إلى جموع المسلمين في بلاد الشام. بارك الله لخليفة رسول الله فيما رأى. Sebelum pasukan Khalid diberangkatkan, mereka mengadakan musyawarah guna memilih jalan tercepat untuk bisa sampai ke wilayah Syam. Maka atas hasil musyawarah tersebut, mereka telah memutuskan untuk memilih jalur tercepat yang menuju wilayah Hauran, meskipun di wilayah itu sangat minim sumber mata air dan dikenal dengan cuaca panasnya yang sangat ekstrim. Kemudian pada pagi harinya, pasukan Khalid akhirnya diberangkatkan untuk menuju wilayah Syam. Namun setelah beberapa hari melakukan perjalanan panjang, pasukan tersebut tak juga menemukan sumber mata air. Hingga satu persatu, pasukan Khalid bin Walid mengalami dehidrasi yang sangat hebat. Di saat mereka sedang mengalami keputusasaan, tanpa diduga atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu pasukan Khalid mendapatkan sumber mata air yang terdapat di celah-celah bongkahan kayu, sehingga rasa dahaga mereka terobati dan mampu melanjutkan kembali perjalanannya. ننتظر رحمة الله ورأفته بنا. يجب أن نفعل شيئا. صدقت يا خالد. Sementara itu, di saat pasukan Khalid akan menuju tempat tujuannya, di saat yang sama, beliau menyempatkan untuk berperang dengan orang-orang di wilayah Suwa, hingga pasukan Khalid dapat memenangkan pertempuran itu. Terlebih, mereka juga mendapatkan harta rampasan perang, yang nantinya hasil tersebut akan dikirim ke kota Madinah sebagai pusat pemerintahan khalifah. أرسلها مع بلال بن الحارث المزني والتقيت هناك بأبي عبيدة بن الجراح رسول الله أبي بكر الصديق. Singkat cerita, perjalanan yang melelahkan dan penuh penderitaan itu akhirnya telah usai setelah pasukan Khalid kini telah sampai di wilayah Syam, tepatnya di lembah Sungai Yarmuk. Dan seketika itu, mereka langsung bergabung dengan pasukan Abu Ubaidah dan juga Amir bin Ash. لمواجهات منفردة مع جيوش الروم في عدة معارك مهمة في بلاد الشام. Di sana mereka akan menghadapi pasukan Romawi yang dikenal dengan kekuatannya. Karena tak main-main, pihak Romawi mengerahkan kurang lebih sekitar 150.000 prajurit yang masing-masing terdiri dari pasukan gabungan Slavia, Prancis, Romawi, dan Yunani yang dikomandoi oleh Theodore Sacelarius. بين جيوش المسلمين وجيوش الروم. Sementara itu, di saat yang sama di kota Madinah, tanpa diduga umat muslim harus kembali merasakan kesedihan saat mereka kembali kehilangan seorang pemimpin dengan tutur katanya yang sangat jujur. Karena ketika itu, Khalifah Abu Bakar harus menghembuskan nafas terakhirnya. Dan atas hal itu, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab diangkat menjadi seorang khalifah kedua hingga dia dijuluki sebagai Amirul Mukminin. Inni mustakhlifuka min ba'di. Ya Umar ma aqulu laka thumma amal bih. Setelah pengangkatannya itu, Umar bin Khattab masih melanjutkan visi dan misi Abu Bakar sebelumnya yang ingin memperluas wilayah guna mensyiarkan agama Islam. Meskipun saat itu, komando tertinggi harus dialihkan kepada Abu Ubaidah yang membuat jabatan Khalid bin Walid dilepaskan begitu saja. يجب أن تصل إلى أبي عبيدة بن الجراح. Sebelum pertempuran Yarmuk dimulai, salah seorang komandan dari pasukan Romawi yang bernama Gregorius Theodorus meminta waktu kepada Khalid untuk berdialog. Pasalnya, sosok Khalid bin Walid begitu sangat populer dan ditakuti, sampai beliau dijuluki Saifullah al-Maslul.
Dari perbincangannya itu, komandan Romawi tersebut kini mampu mengenal sosok Khalid bin Walid lebih dekat sebagai panglima umat muslim. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidayahkan hati seorang Gregorius Theodorus yang seketika dia menyatakan diri untuk memeluk ajaran Islam dan langsung bergabung dengan pasukan Khalid bin Walid untuk bertempur dengan pihak Romawi yang sebelumnya menjadi pasukannya. Dalam pertempuran pertamanya itu, masing-masing dari kedua belah pihak memilih prajurit terbaiknya untuk berduel satu lawan satu. Maka dari pihak pasukan muslim, terpilihlah Abu Ubaidah sebagai perwakilan. Dalam pertarungan itu, Abu Ubaidah menampilkan skill hebat bermain pedangnya hingga dia bisa melumpuhkan pihak musuh, meskipun lengannya harus terkena luka yang cukup parah. Melihat hal itu, petinggi pasukan Romawi kembali mengirim legion terbaiknya untuk menyerang pasukan muslim. Tetapi lagi-lagi strategi perang Khalid bin Walid mampu meredam pasukan Romawi, hingga pasukan mereka dapat ditumbangkan satu persatu oleh pasukan pemanah umat muslim. Namun kala itu pertempuran belum selesai. Kali ini Theodore Sacelarius kembali mengerahkan pasukannya dalam skala yang jauh lebih besar. Yang seketika itu, Battle of Yarmouk atau Perang Yarmouk terjadi dengan begitu sengit. Terlihat kala itu Al-Koko mampu menumbangkan pasukan Romawi satu persatu dengan hanya seorang diri, yang membuat pasukan Romawi begitu ketakutan dan akhirnya terpojok. Di samping itu, strategi Khalid bin Walid untuk mengerahkan pasukan kavalerinya guna mengepung pasukan Romawi dapat berjalan dengan efektif, hingga pasukan muslim dapat mendominasi jalannya pertempuran, dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka dapat memenangkan pertempuran Yarmouk. Setelah kemenangan itu, pihak muslim terus merangsek masuk jauh lebih dalam lagi sampai mereka berada di wilayah Damaskus. Namun di sana mereka harus terkendala oleh kerasnya tembok benteng Romawi yang berada di sana, yang membuat pasukan muslim harus menggunakan cara lain, yaitu dengan mengepung semua pintu masuk benteng tersebut, meskipun cara itu memakan waktu sampai berbulan-bulan lamanya. Di samping kemenangan di wilayah Syam, pihak muslim harus merasakan kekalahan pertamanya dari pasukan bergajah Persia yang dikomandoi oleh Bahman Jaduya. Setelah pasukan Abu Ubaid As-Saqafi diserang di wilayah tepian sungai Efrat di kota Mesopotamia, dan dari kejadian itu pula Abu Ubaid As-Saqafi harus gugur dalam pertempuran itu. Mendengar kekalahan pasukan muslim di wilayah Irak, Khalifah Umar bin Khattab berinisiatif untuk turun ke medan perang, namun semua aksinya itu terhalangi oleh sahabat-sahabatnya. Maka mereka menyarankan Sa'ad bin Abi Waqqas yang dijuluki singa berkuku tajam untuk memimpin pasukan muslim ke wilayah Irak. Sementara itu, pengepungan yang sudah berlangsung lama oleh pasukan muslim di wilayah Damaskus telah menuai hasil yang memuaskan, di mana salah satu warga di sana memberanikan diri untuk menemui Khalid bin Walid guna memberikan informasi jalan rahasia agar pasukan kaum muslimin dapat dengan mudah memasuki benteng Damaskus. Pasalnya, efek dari pengepungan itu telah merugikan mereka karena dari pengepungan tersebut dia harus menunda pernikahan dengan wanitanya. Maka dari perbincangannya itu, Khalid bin Walid beserta pasukannya dengan segera dapat menerobos benteng pertahanan Damaskus serta menguasainya.
Di tempat lain di wilayah Irak, tepatnya di wilayah Buaib, pasukan Al-Mutanna Ibnu Haritha harus kembali bertempur dengan pasukan Persia setelah pasukan muslimin dikalahkan dengan mudah pada sebuah pertempuran yang terjadi di jembatan di wilayah Kufah dekat sungai Efrat. Hingga singkat cerita, pasukan Al-Mutanna dapat memenangkan pertempuran itu berkat bantuan suku-suku Arab Kristen setempat yang memutuskan untuk membantu tentara muslim. Akan tetapi dari kemenangannya itu, pasukan muslim di wilayah Irak harus ditinggal selama-lamanya oleh Al-Mutanna setelah beliau tak sanggup lagi menahan luka-lukanya dalam pertempuran jembatan atau Al-Jisr. Maka secara otomatis, Sa'ad bin Abi Waqqas terpilih untuk menjadi panglima militer umat muslim di wilayah Irak. Alhamdulillah. التي أصيب بها يوم الجسر. Terlepas dari situasi tersebut, Sa'ad diperintahkan oleh Khalifah Umar agar pasukannya bergerak ke wilayah Qadisiyah untuk berhadapan dengan pasukan Persia dari dinasti Sasania. Dinasti Sasania dipimpin oleh Kaisar Yazdegerd ketiga yang menjabat selama periode tahun 632 sampai 651 Masehi, dikala umurnya baru menginjak 8 tahun. Mendengar bahwa pasukan muslim kini menjadi ancaman di wilayahnya, Kaisar Yazdegerd ketiga menunjuk seorang kesatria bernama Rostam Farrokzhad sebagai panglima militer guna berhadapan dengan pasukan muslimin. أمر مولاي يتمسحون على بابنا. Kembali ke wilayah Damaskus Suriah, di mana di saat yang sama setelah kejatuhan kota Damaskus, pasukan Abu Ubaidah beserta Khalid bin Walid meneruskan pergerakannya untuk menuju kota Homs yang diperkirakan bahwa Kaisar Heraklius berada di wilayah itu. Akan tetapi, pasukan Abu Ubaidah harus dihadang oleh pasukan Bizantium Romawi di wilayah Lembah Yordan, tepatnya di wilayah Pella. Maka pertempuran pun tak bisa terelakkan lagi hingga peristiwa itu dicatat dalam sejarah dengan Battle of Fahal yang terjadi pada tahun 13 Hijriah. Allahu Akbar! Ya ibadallah! Allahu Akbar! Dari pertempuran itu, pasukan umat muslim dibuat kesulitan oleh pasukan pemanah dari pihak Romawi. Namun Khalid bin Walid mengubah strateginya untuk mengerahkan pasukan berkudanya dari arah kedua sisi yang seketika celah pertahanan dari pihak musuh dapat terbuka lebar. Tak mau membuang kesempatan yang ada, Al-Qoqo At-Tamimi langsung memberanikan diri menerobos pertahanan pihak musuh seorang diri yang membuat beliau berhasil melumpuhkan satu persatu prajurit Romawi. Lalu beberapa jam kemudian, pertempuran tersebut telah selesai yang diakhiri dengan kemenangan dari pihak kaum muslimin. Terlebih komandan militer Romawi yang bernama Theodore Titirius harus gugur di tempat itu. Dari sana, pasukan kaum muslimin terus bergerak, yang kali ini mereka akan menargetkan pusat kota Homs. Sebelum itu, Abu Ubaidah terlebih dahulu membuat surat kepada penguasa Homs yang dipimpin oleh Herbes. Dalam suratnya itu, Abu Ubaidah menyampaikan bahwa beliau tak akan menyerang wilayah Homs apabila mereka sanggup membayar zizyah, yaitu sebuah pungutan pajak kepada umat non-muslim yang berada di bawah kekuasaan Islam sebagai bentuk perlindungan. Akan tetapi, persyaratan dari Abu Ubaidah itu malah dibalas dengan pengkhianatan dari penguasa Homs, yang mana para utusan dari pihak muslim telah dibunuh hingga menjadikan pihak dari kaum muslimin merasa emosi, dan akhirnya mereka memutuskan untuk mengepung kota Homs dalam waktu yang sangat lama. ائتوني بوقر من تراب أتخيرني وأنا يزدجرد ملك فارس
Tapi di sisi lain, pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu mengalami kekhawatiran yang cukup besar dalam melawan pasukan Gajah Persia. Maka Sa'ad meminta penambahan pasukan kepada Khalifah Umar yang membuat sang khalifah memilih Al-Qaqa untuk membantu pertempuran dengan pasukan Persia. الجزية هو وأمثاله من الفقراء المستضعفين التي ظهر عليها وعلى أهلها المسلمون ورود تعزيزات إلى المدينة من الروم. Mendengar perintah itu, Al-Qaqa langsung menerima tugas tersebut, meskipun dirinya harus berpisah dengan sosok Khalid bin Walid sebagai seorang inspiratornya dalam dunia kemiliteran. Maka momen tersebut menjadikan memori kesedihan tersendiri bagi mereka yang membuat suasana saat itu berubah menjadi haru. Wallahi lam tara aini farisan ashja' mink. جيش فيه مثل القعقاع. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian, akhirnya kedua pasukan Muslim dan Persia telah saling berhadapan di wilayah Al-Qadisiyah dengan membawa seluruh prajurit terbaiknya. Akan tetapi, pihak Muslim mendapati kerugian. Pasalnya, Sa'ad yang menjabat sebagai panglima tertinggi sedang dalam keadaan sakit dan hanya bisa terbaring di tempat tidurnya. Tapi meskipun begitu, Sa'ad bin Abi Waqqas masih tetap mampu memberikan komandonya, meskipun beliau tak berada dalam situasi pertempuran. Kala itu, beliau memerintahkan kepada para pasukannya untuk terlebih dahulu melaksanakan sholat zuhur, serta tak lupa untuk membaca ayat suci Al-Quran termasuk surat Al-Anfal. إلى القراء أن يقرأوا سورة الأنفال على الجند لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تستغيثون ربكم فاستجاب لكم سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا. Setelah pasukan umat muslim selesai melaksanakan sholat zuhur, akhirnya seruan takbir menandai dimulainya pertempuran Al-Qadisiyah yang diperkirakan terjadi pada tahun 636 Masehi. Terlihat kaum muslimin sangat kesulitan melawan pasukan Gajah Persia yang dikenal sangat kuat. Hingga dari kejadian itu, banyak prajurit dari kaum muslimin jatuh berguguran. Dari situasi sulit yang dialami pihak kaum muslimin, pada akhirnya semangat mereka kembali terpacu setelah Al-Qaqa beserta pasukan berkudanya telah sampai di wilayah Al-Qadisiyah. Di sana, Al-Qaqa langsung mengajak perwakilan pihak musuh untuk bertarung dengannya, hingga seketika pihak musuh langsung tumbang di tangan Al-Qaqa. Atas kejadian itu, Rostam Farokzhad sebagai panglima tertinggi dari pasukan Persia harus mendapatkan kekecewaan dikarenakan para komandannya telah kalah dalam pertempuran di hari pertama. Terlebih dari kondisi itu pula, pasukan Persia juga kian terdesak setelah pasukan kaum muslimin di bawah pimpinan Al-Qaqa terus berdatangan dari wilayah Syam. Imdadatul muslimin tatawala. Pada esok harinya, pertempuran itu kembali dimulai. Kali ini Rostam langsung mengerahkan pasukan elitnya, yaitu berupa pasukan gajah. Walaupun nyatanya, bagi Al-Qaqa, pasukan itu tak membuat gentar sedikit pun. Dengan mudahnya, beliau dengan saudara laki-lakinya yang bernama Hashim bin Amru At-Tamimi melepaskan sebuah tombak tepat di kedua mata hewan itu, yang seketika pasukan Gajah Persia dapat dilumpuhkan. Terlihat raut wajah Rostam begitu tampak tercengang dikarenakan pasukan Gajah Persia yang diyakini akan mendominasi pertempuran ternyata mampu dikalahkan. Dan pada pertempuran itu, sosok Al-Qaqa bersama dengan pasukannya menjadi mimpi buruk bagi pasukan Persia, hingga nasib dari Rostam berakhir secara tragis setelah dia akhirnya harus gugur dalam pertempuran itu.
Kabar kekalahan Rostam beserta pasukannya langsung terdengar oleh Kaisar Yazgeret III, yang seketika itu dia harus meninggalkan istananya untuk menyelamatkan dirinya serta keluarganya. Maka dengan kepergian Kaisar dari wilayah itu, secara otomatis pasukan kaum muslimin dapat menguasai ibu kota Persia di wilayah Ctesiphon atau Madain dan mendapatkan ghanimah atau harta rampasan perang yang sangat banyak, termasuk perhiasan kekaisaran Persia. لم يرى المسلمون غنائم كهذه من بقي إلا بفضل الشهادة. Setelah pasukan kaum muslimin berhasil menguasai kota Madain, kini mereka melanjutkan pergerakannya untuk memburu sisa-sisa pasukan Persia dalam sebuah pertempuran di wilayah Jalaula. Di sana, pasukan Persia di bawah komando Jenderal Mihran Razi langsung mengerahkan seluruh pasukan berkudanya guna menghadang pasukan kaum muslimin di bawah komando Hashim bin Uthbah yang merupakan keponakan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Tak berselang lama, Al-Qaqa At-Tamimi kembali menunjukkan eksistensinya sebagai komandan pasukan muslim garis depan, yang mana kala itu beliau memberanikan diri untuk menerobos masuk ke dalam benteng, hingga dari sana pasukan kaum muslimin dapat melumpuhkan pasukan Persia, yang kemudian pertempuran itu dapat dimenangkan oleh pihak dari kaum muslimin. Usai pertempuran di wilayah Jalaula, Al-Qaqa diperintahkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas yang sekarang bertempat tinggal di wilayah Kufah supaya bisa mengejar Kaisar Yazdegerd III yang melarikan diri ke wilayah Hulwan. Tak hanya itu, Sa'ad bin Abi Waqqas juga memerintahkan sebagian pasukannya untuk membantu pasukan Abu Ubaidah yang berada di wilayah Homs yang akan berperang dengan pasukan Romawi. Hingga singkat cerita, pasukan kaum muslimin dari wilayah Persia kini telah berdatangan yang membuat pasukan Romawi menjadi panik dan melarikan diri. وما إن وصلت أخبار هذه الجيوش Atas kejadian itu, akhirnya tanpa pertempuran berarti, kini wilayah Homs telah menjadi wilayah kekuasaan kaum muslimin, yang kemudian Khalid bin Walid memutuskan untuk menetap di sana. Hal itu dikarenakan Khalid bin Walid saat ini sedang terlibat kesalahpahaman dengan Khalifah Umar bin Khattab, di mana konflik ini menjadi akhir masa kepopuleran Khalid bin Walid di bidang kemiliteran, karena saat itu Khalifah Umar mencopot jabatannya sebagai panglima, dan di kota itu pula Khalid bin Walid menemui ajalnya setelah beliau berjuang melawan penyakit yang bersarang di tubuhnya. أما زلت تجلي سلاحك يا خالد Dari peristiwa itu, waktu ke waktu terus berganti. Saat beberapa bulan kemudian, Sin memperlihatkan keberhasilan kaum muslimin memenangkan segala pertempuran dengan bangsa Romawi dan Persia. Keberhasilan itu menjadikan wilayah kekuasaan Islam terus meluas secara masif sampai mencakup daratan Afrika. Namun sangat disayangkan, pada masa itu pula terjadi sebuah wabah penyakit yang sangat menular dan dapat menyebabkan kematian, yang mana penyakit itu bernama penyakit Ta'un. Atas kejadian wabah penyakit luar biasa itu, Khalifah Umar yang sedang berada di wilayah Syam harus segera pergi ke wilayah Madinah guna menghindari wabah penyakit tersebut. Meskipun ketika itu, nyawa dari Abu Ubaidah tak mampu tertolong setelah dirinya terjangkit penyakit Ta'un yang sangat mematikan tersebut. أشهد أن لا إله إلا الله تملككم الدنيا.
Beberapa bulan kemudian, setelah terlepasnya wabah penyakit mematikan itu, kini giliran kota Madinah yang terkena bencana musim kemarau berkepanjangan, hingga kota Madinah lumpuh seketika. Dari sana, Khalifah Umar mengajak seluruh umat muslim untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan hujan, yang kemudian doa seluruh umat Islam dikabulkan. Minal qanitin ya arhamar rahimin. Wa ma 'indaka awsa'u lahum. Amin. Inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyina. Namun setelah beberapa waktu berselang, ujian kembali diberikan kepada umat Islam ketika Khalifah Umar bin Khattab dinyatakan meninggal dunia setelah beliau ditikam dari arah belakang saat menunaikan ibadah sholat subuh oleh seorang murtadin dari bangsa Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah. Sebelum meninggal, Khalifah Umar memberikan sebuah wasiat kepada para sahabat Rasulullah yang berisikan supaya mereka bergegas untuk menetapkan khalifah pada hari keempat dan meminta agar dirinya dimakamkan di sebelah makam Rasulullah dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Tashawaru thalathata ayyam. Faqdu amrakum bainakum. Inna Allah azza wa jalla fahakkimu Abdullah ibn Umar. Dengan itu, selesailah masa jabatan Khalifah Umar bin Khattab yang memimpin umat Islam selama 10 tahun lamanya, yang dimulai pada tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Dan di masa kekhalifahan Umar, umat Islam mendapatkan kejayaannya dikarenakan mereka mampu menguasai daratan Persia dan Kekaisaran Romawi Timur, hingga umat Islam menjadi salah satu kekuatan besar baru di wilayah Timur Tengah. أعز الإسلام بكم فقلت نشهدك الله يا أمير المؤمنين وفقكم الله. Singkat cerita, para sahabat Rasulullah telah menetapkan khalifah sesuai dengan amanah Umar, yang mana sosok beliau adalah Utsman bin Affan. Beliau sendiri merupakan salah satu sahabat Rasulullah dan merupakan orang dermawan. Pasalnya, banyak dari harta Utsman yang telah disodakohkan kepada kaum muslimin, yang semata-mata semua sodakohnya itu karena mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih, beliau juga dijuluki Dzunur Ain, yang berarti memiliki dua cahaya. Julukan ini didapat karena Utsman telah menikahi putri kedua dan ketiga dari Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Wa aqra'u 'alaika salam. إلا ترحمت على جماعة المسلمين متى الناس لا يعدلون بعثمان وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم اسمع واشهد اللهم اسمع واشهد. Saat terpilihnya Utsman sebagai khalifah ketiga, beliau harus dihadapkan pada situasi yang sangat sulit, di mana cucu Umar bin Khattab yang bernama Ubaidullah bin Abdullah bin Umar melampiaskan perasaan emosinya kepada keluarga Abu Lu'lu'ah, hingga salah satu putrinya yang beragama Islam harus tewas di tangannya sebagai bentuk pembalasan dendam. Ya Abdullah, انظر من قتلني. Atas kejadian itu, Ubaidullah terancam pada pidana qisas, yang berarti apa yang dilakukan Ubaidullah selaku pelaku kejahatan harus dibalas seperti perbuatannya. Dihadapkan dengan hal itu, Utsman bin Affan menjadi dilema bahwa jika beliau memilih untuk tidak menghukum Ubaidullah, maka Utsman bin Affan dianggap tidak menegakkan syariat Allah. Namun di sisi lain, jika beliau mengqisas Ubaidullah, tentu saja akan menimbulkan banyak pembangkangan. Dari sana, Utsman bin Affan mengadakan musyawarah bersama dengan para sahabat lainnya untuk menentukan pilihan terbaik dari keputusannya. Hingga dari hasil musyawarah itu, menetapkan Ubaidullah dibebaskan dari hukuman qisas, dan sebagai gantinya, dia harus membayar diat, yaitu sebuah denda yang dikeluarkan oleh si pelaku kepada keluarga korban dengan mahar berupa uang ataupun sejumlah hewan ternak berupa 100 ekor unta. وأنت أولى به منا أما فيما يخص أمر الهرمزان دم جفينة وابنة أبي لؤلؤة. Di sisi lain, Al-Qaqah sudah sangat rindu dengan keluarganya, maka beliau memutuskan untuk membawa keluarganya hijrah ke wilayah Irak. Dan pada keesokan harinya, Al-Qaqah bergegas untuk pulang ke wilayah Bani Tamim, hingga kepulangannya itu mendapatkan sambutan hangat dari keluarganya.
Sementara itu, di wilayah Damaskus, terdapat seorang gubernur yang cukup cakap dari kalangan umat Islam, yang mana beliau bernama Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau sendiri merupakan sepupu dari Utsman bin Affan dan merupakan anak dari Abu Sufyan. Pengangkatan Muawiyah menjadi gubernur tak lepas dari peran kakaknya yaitu Yazid bin Abu Sufyan serta Abu Ubaidah yang meninggal setelah terkena wabah taun. Amma ba'du fa ya ulat al-amsar ala wa inna a'dal as-sirati an tanzur. Dari sana, Sin kembali ke wilayah Kufah. Kali ini Al-Qaqa membawa seluruh keluarganya untuk menetap di sana. Akan tetapi, warga Kufah masih mengeluhkan tentang kepemimpinan seorang gubernur di wilayah itu. Sampai akhirnya, Khalifah Utsman menunjuk kembali Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menjadi gubernur di wilayah Kufah. Innallaha khasmun liman zalamahum. waq'ad fa innaka anta at-ta'inul kasib. Namun terpilihnya Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menjadi gubernur ternyata hanya untuk sementara saja. Pasalnya beliau sedang terlilit hutang setelah meminjam beberapa dirham dari Baitul Mal, maka Khalifah Utsman menarik jabatannya dan menggantikan posisi Sa'ad dengan saudaranya sendiri yang bernama Sa'id bin Ash. Ru'atan wa lam yukhlaqu jubatan. Fi baitihi nardan hadamtu alayhi baitah. Humatul muslimin wa zadatuhum. Sementara itu, Khalifah Utsman juga menunjuk saudaranya yang lain, yaitu Abdullah bin Sa'ad, untuk menempati posisi gubernur wilayah Mesir menggantikan Amir bin Ash, dan juga menunjuk Abdullah bin Amir menjadi gubernur di wilayah Busra atau Khurasan. Tentu saja, Khalifah Utsman memiliki alasan yang kuat dalam penempatan posisi gubernur ini, yang mana beliau berharap dari kalangan keluarganya itu memiliki potensi menjadi pemimpin yang cakap, seperti apa yang dilakukan Muawiyah yang kini menjadi gubernur di wilayah Syam. Abadallahu al-firaq ya Amir. Lima taqulu hadha? Ma ahabbu al-ashya'i ilayka fi yawmika hadha? Fi batni al-akhshabayn ila diqaqi. Di samping itu pula, Khalifah Utsman tetap menjalankan pemerintahannya seperti khalifah-khalifah sebelumnya. Dalam bidang militer, beliau memerintahkan untuk membangun kekuatan armada laut pertamanya, sehingga menjadi peristiwa bersejarah pertama bagi dunia kemiliteran Islam. Syahidtu ma radda alaika Umar rahimahullah. Tujuan beliau membangun kekuatan militer di laut yaitu untuk menghadang serangan balik armada laut pasukan Bizantium Romawi. Sebelumnya, dalam pembangunan kapal-kapal perang, umat muslim dibantu oleh orang-orang Kristen setempat dikarenakan orang-orang Kristen di sana sangat dihargai oleh pemerintahan Islam dibandingkan oleh orang-orang Romawi itu sendiri. Demi bisa berlindung di bawah kekhalifahan Islam, orang-orang Kristen lokal ikut berjuang bersama pasukan armada laut Islam untuk menumpas armada laut Romawi, sehingga pertempuran yang dikenal dengan Zatus Syawari di wilayah Laut Mediterania akhirnya tak bisa terelakkan lagi. Di sana, pasukan armada laut Islam dapat menumbangkan dominasi armada laut Romawi yang begitu sangat diunggulkan, hingga pasukan Islam dapat berhasil memperluas wilayahnya. Terlebih kini di wilayah Irak, pasukan kaum muslimin juga berhasil menumbangkan sisa-sisa pasukan Persia dari dinasti Sasania. Atas hal itu, kejayaan Islam di masa pemerintahan Khalifah Utsman dapat meluas hingga sampai meliputi wilayah Afrika Utara. Khalifah Utsman juga berhasil mengumpulkan beberapa mushaf Al-Quran yang dibantu oleh beberapa sahabat Rasulullah, termasuk Zaid bin Thabit. Sehingga ketika itu, Khalifah Utsman berhasil menetapkan penerbitan Al-Quran pertama kalinya untuk disebarkan ke segala penjuru wilayah kekuasaan Islam. Ara an naktafiya bima fataha Allahu alaina. فإنما نزل بلسانها. Selama beberapa tahun menjabat sebagai khalifah, keadaan umat Islam kala itu berada dalam kedamaian dan kemakmuran. Namun tak berselang lama, situasi politik dari pemerintahan Sayyidina Utsman mendapat banyak tekanan. Pasalnya, sebagian umat Islam merasa tak senang kepada kebijakan Utsman yang selalu mengedepankan seluruh keluarganya untuk menjabat posisi-posisi strategis di dalam pemerintahan. Maka pada tahun 656 Masehi, terjadi kekacauan yang menimbulkan banyak adu domba serta fitnah di kalangan umat Islam.
بدايتها، لكننا لا نعرف أين تنتهي. تقتلنا حاشيتك التي تخشاك كل يوم. Para tokoh Islam kala itu sebetulnya telah menelusuri bahwa kekacauan ini disebabkan oleh seseorang munafikun yang bernama Abdullah bin Sabah. Dia merupakan seorang Yahudi dari Yaman yang berpura-pura memeluk agama Islam guna memecah belah kaum muslimin demi ambisinya. Atas kejadian luar biasa itu, pasukan Islam dari Mesir datang ke wilayah Madinah demi menuntut keadilan kepada sang khalifah. Di sana, Khalifah Utsman menyambut kedatangan mereka dengan hangat untuk mendengarkan beberapa keluhan serta tuntutan. Setelah itu, Khalifah Utsman mencoba memberikan penjelasan bijaknya hingga dalam percakapan itu, mereka kini tersadar bahwa mereka sedang dalam situasi yang penuh dengan fitnah. Maka seketika itu juga, pasukan dari Mesir meninggalkan kota Madinah. Ma hadhihi syakawa wa ma hadhihi al-aqwal. Kana Allahu fi auni. فإن هذا أفضل من أن تدعهم على هواهم. إنه أمر يحاك في السر. Dalam perjalanan pulangnya, rombongan tersebut menemukan seorang kurir yang sedang membawa surat bermaterai resmi dari Khalifah Utsman yang berisikan perintah kepada gubernur Mesir untuk membunuh orang-orang yang dianggap menjadi pemberontak yang selalu memberi tuntutan kepada Khalifah. Dan atas hal itu, semua rombongan itu yang terdiri dari orang-orang Mesir, Kufah, dan Basrah kembali lagi ke kota Madinah untuk mengepung kediaman Khalifah Utsman dengan penuh amarah. Terlihat kala itu, kondisi kota Madinah menjadi sangat mencekam setelah para rombongan yang memang ditunggangi oleh para pemberontak berbondong-bondong mengepung kediaman Khalifah Utsman lengkap dengan senjata mereka. Yang kala itu mereka meminta sang khalifah untuk mundur dari jabatannya. Terlebih dari sana pula, para pemberontak meminta kepada khalifah untuk menyerahkan Marwan bin Al-Hakam yang dianggap bertanggung jawab atas surat misterius tersebut. Pasalnya, dia merupakan satu-satunya sekretaris kepercayaan Sayyidina Utsman, walaupun desakan itu tak ditanggapi oleh sang khalifah. واذهبوا إلى أعمالكم وفقكم هذا ما أحاول التحقق منه لمعرفة. لم يكتب الكتاب ليسلمنا مروان بن الحكم. Dari sana pula, pada esok harinya, situasi buruk pun kembali terjadi. Di saat para pemberontak satu persatu mulai memasuki kediaman Utsman, yang kala itu beliau sedang membaca lantunan ayat suci Al-Quran. Maka seketika itu, Khalifah Utsman bin Affan berhasil dibunuh di kediamannya dan disemayamkan di pemakaman Baqi di dekat kompleks Masjid Nabawi kota Madinah. يقتل أمير المؤمنين وأنتم بالباب. يقتل أمير المؤمنين وأبقى ساكنا. رحم الله عثمان. Gugurnya Khalifah Utsman menjadi pukulan telak bagi umat Islam kala itu. Maka peristiwa tersebut menjadi awal perpecahan antara umat Islam untuk pertama kalinya. Saat itu masyarakat di Madinah menunjuk sendiri khalifah barunya, yang mana sosok beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Wa man yushtamuna wa akharuna yudrabun. Li fadlihi wa sabiqatihi. Faman tarawna ahlan li hadha. Sayyidina Ali yang sangat teguh dalam menjaga kehormatan langsung menolak secara tegas pengangkatannya sebagai khalifah. Namun tokoh-tokoh di kota Madinah tetap berusaha meyakinkan Ali untuk menjadi khalifah, mengingat bahwa dirinya merupakan sosok satu-satunya yang sangat memenuhi syarat dan mampu untuk menyatukan kembali persatuan kaum muslimin. Maka atas kejadian itu, pada akhirnya Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah keempat. Namun lagi-lagi kejadian itu mendapat pertentangan dari beberapa tokoh lainnya seperti Tahlah dan Zubair yang menginginkan pencarian dan pengusutan pelaku pembunuhan Utsman terlebih dahulu. Kala itu, Sayyidina Ali meminta waktu kepada mereka untuk menyelesaikan masalah itu. Pasalnya, situasi kota Madinah saat ini sedang tidak stabil karena masih dipenuhi oleh para munafikun yang terus berusaha mengadu domba umat muslim. وهم خلالكم يسومونكم ما شاءوا إن دماءه تستصرخون أخوتكم لتثأروا له
وانظروا ماذا يأتيكم به أمري. Dari sana kembali terdengar desas-desus bahwa Ali sengaja memperlambat pencarian pelaku pembunuhan Sayyidina Utsman dikarenakan Sayyidina Ali sudah berkomplot dengan para pemberontak. Apalagi masyarakat meyakini bahwa Sayyidina Ali sendiri ditunjuk oleh para pemberontak untuk menjadi khalifah. Maka Talhah dan Zubair merasakan kecewa sehingga dia meninggalkan kota Madinah untuk menuju kota Mekah guna mencari sekutu untuk melawan pemerintahan Sayyidina Ali. Hingga singkat cerita, Talhah dan Zubair pun mendapatkan sekutunya, yaitu Aisyah istri Rasulullah yang diberi gelar sebagai ibu dari orang-orang yang beriman. Setelah itu, kritik serta tuntutan terus berdatangan kepada pemerintahan Sayyidina Ali, termasuk dari Talhah, Zubair, dan Aisyah yang terus menuntut Khalifah Ali untuk mencari pelaku pembunuhan Sayyidina Utsman bin Affan. Hingga sampai beberapa waktu kemudian, permasalahan antara kelompok sesama umat muslim itu belum juga mendapatkan solusinya, yang berakhir dengan pertumpahan darah dan dikenal dengan Perang Jamal pada tahun 656 Masehi. بإقامة حد من حدود الله. Setelah pecahnya Perang Jamal antar kubu pemerintahan dan masyarakat, kemudian pertempuran sesama umat muslim pun kembali pecah. Di saat Muawiyah kembali mengangkat isu penuntutan pencarian pelaku pembunuhan Sayyidina Utsman bin Affan yang mengakibatkan peperangan yang dikenal dengan pertempuran Siffin yang terjadi pada tahun 657 Masehi. Hingga konflik ini masih terus berlangsung, dan dengan ini pula kisah ini pun akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam kisah kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan, dan sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.